How's it going, bros? This is John Balls here. Balik lagi ke waktu belajar John Balls. Well, bros, sebetulnya dalam beberapa minggu ini gue nggak mau ngepost waktu belajar John Balls karena mejanya miring. Gue sanguin banget. Karena gue lagi ada UAS, ujian akhir semester, dimana untuk ngebuat video gini, ngedit dan lain-lain harusnya nggak ada waktu. Tapi tiba-tiba rapi-rapi kamar, setup kok kayaknya enak untuk kamu. Maaf jadi kalau video ini agak nggak niat karena saya sanguin. Well, bukan sanguin nggak niat, tapi sanguin itu dia emang orangnya spontaneous. Jadi tanpa persiapan yang matang juga dia bisa jalan gitu loh. Jadi belakangan ini sambil UAS, sambil juga gue jawabin beberapa pertanyaan-pertanyaan di Instagram, di YouTube dan lain-lain. Dan ada beberapa pertanyaan yang buat gue resah tentang orang sanguin sih. Karena gini-gini. Ada watak sanguinis pragmatis, watak ambivert yang orientasi hubungan. Karena orang sanguin orang yang berorientasi pada hubungan dan teman, jadi kayak seakan-akan kalau ke keluarga jadi nggak berharga gitu. Nggak gitu sebetulnya. Salah. Orientasi hubungan, ya bukan cuma orientasi pada teman, tapi juga termasuk sama keluarga. Mungkin kalian merasa kalau pasangan kalian yang sanguin tidak menghargai kalian atau tidak memprioritaskan kalian, sebetulnya bukan karena kalian di bawah prioritas mereka, tapi orang sanguin ingin membagi kesenangannya ke semua orang gitu. Well, hari ini kita bakal bahas khusus sanguin itu. Jadi sanguin tidak bermaksud kayak, "Woi semua brother-brother gue, teman-teman gue, lo semua penting buat gue, keluarga gue di rumah, nggak ada harganya." Nggak, sanguin nggak bermaksud kayak gitu. Mereka cuman sebetulnya kayak, "Woi brother-brother gue semua, teman-teman gue semua, kalian itu kayak keluarga gue, sama kayak yang di rumah." Mungkin sebetulnya cuma kayak gitu. Mereka sama gitu ya. Walaupun emang sebetulnya kita harus prioritasin keluarga dulu, tapi susahnya jadi orang sanguin gitu. Kayak temen itu sama keluarga sama, jadi dia suka banget keluar-keluar. Yang punya pasangan sanguin kalian pasti tahu apa maksud saya. Mereka suka keluar, kayak main di luar. Kadang-kadang kalian lagi sakit juga dia tetap main sama teman-temannya. Itu yang susah dari sanguin itu. Itu kenapa sangat penting untuk orang-orang belajar watak. Biar apa? Biar si sanguin ini juga lihat video ini gitu loh. Well, termasuk saya sendiri. Well, saya juga nggak sempurna. Saya juga ngelakuin hal-hal bodoh itu semua. Dan saya juga parah, walaupun saya udah belajar watak, saya juga kadang-kadang kayak nggak bisa menghilangkan negativitasan dari sanguin. Bahasanya kok negativitasan. Tapi itu yang terjadi, itu adalah kelemahan orang sanguin yang sebetulnya juga kekuatan gitu. Karena kadang-kadang kalau kita ngomong kekuatan sama kelemahan, itu sebetulnya dua hal yang cuman dibatasi oleh satu kertas yang sangat tipis. Kekuatan bisa jadi kelemahan, dan kelemahan bisa jadi kekuatan. Kata siapa? Kata orang di kartun. Dan bener deh, jadi sanguin itu tidak sesimpel yang kalian pikirkan gitu. Ya sama sih, semua watak juga gak simple. Tapi kadang-kadang kalau kalian melihat orang sanguin itu annoying, sebenarnya bukan annoying. Dia pengen jadi orang yang ice breaking aja. Tapi kadang-kadang dia terlalu lebay dan caranya salah. Well, makanya kalau ada sanguin yang terlalu berusaha dan dia gak dihargai, ya dia kadang-kadang terlalu... Well, tapi kadang-kadang memang ada orang sanguin yang terlalu berusaha dan buat suasana jadi kacau. Well, saya sering banget melakukan itu, kayak buat keluarga dan teman-teman saya kecewa. Padahal maksud saya baik, tapi ternyata nggak baik. Kayak misalnya dalam tongkrongan, lagi nongkrong bareng-bareng, sepi, nggak ada omongan. Tiba-tiba ada orang yang bisa dicela. Sanguin pasti nyela orang itu biar orang-orang pada ketawa dan bahagia. Sanguin memikirkan, oke, semua orang bahagia. Yang dicela juga kadang-kadang cuman Sanguin tidak tahu kalau orang itu sebetulnya sedih. Sepi amat tongkrongan. Ada si Melo nih. Cengin aja. Itu topi lo boleh minjem di mana? Topi USA. Minjem lo pasti. Nyolong lo ya? Kagak nyolong nih, dibeliin ibu gua dari Amerika beneran. Bohong aja lo, orang ibu lo kerjanya cuma seminar doang, mana bisa ke Amerika. Brother, si Melo biasa topi minjem, laga punya. Kadang niatnya sih emang so asik gitu, tapi menyakiti perasaan orang. Dan biasanya yang jadi bahannya tanpa sadar orang-orang melankolis gitu, yang nggak bisa melawan di tempat. Dan dia akhirnya jadi kehilangan satu temennya gitu, karena si melankolis sebelah sama dia kan. Melankolis nggak mau kan diomongin depan gitu kan, dan melankolis itu pendendam. Sebetulnya perbuatan tadi itu bukan untuk menjustifikasi orang sanguin. Malah maksud saya adalah akan lebih sangat bijak kalian para sanguin, termasuk saya yang sampai sekarang susah sekali, adalah mencoba merubah hal itu.
pada saat udah ada suasana yang asik, gimana sih biar caranya lebih kalem. Karena pernah sih nyoba, waktu itu lagi ada pesta dan gue nggak mau over, jadi gue lebih coba kalem. Nah si Sanguin tuh, lu kenapa lu? Sakit? Patah hati lu ya? Kagak, gue lagi santai aja. Alah, biasanya lo nyerocos kayak NKX Factor. Kenapa lo diem aja nih? Ini pasti ada salah nih. Semuanya, si Sanguin patah hati nih. Cengin. Kagak. Nggak patah hati gue. Udahlah, gue balik aja gini caranya. Well, itu pengalaman pribadi ya kalau di tongkrongan ya. Tapi kadang-kadang kalau kita di acara keluarga diem kayak gitu, malah biasanya dikasianin dan kayak dikhawatirin gitu. Lu kenapa gini? Tiba-tiba tante-tante gue kelilingin gue, nanyain kenapa, dikira gue ada ini, sedih, terpaksa si Sanguin karena dia tersudut, dia berbohong. Kan Sanguin tuh ya. Sebetulnya gue gak terima masuk PNS, jadi gue sedih. Sejak kapan lo masuk PNS? Itu dia, karena gue gak mau masuk, jadi gue gak diterima. Well, intinya mencoba mensupres juga kadang-kadang ya jadi masalah, karena kalian bakal diinterogasi karena tidak seperti diri kalian yang biasanya. Mungkin kalian ngerti lah ya kalau kalian pikir-pikir lagi. Ya si Sanguin ini, atau kalian punya keluarga Sanguin yang kayak gitu. Jadi sebetulnya sekali lagi, Sanguin tidak menurunkan prioritasnya pada keluarganya. Tapi memang untuk sahabat dan teman-temannya sama keluarganya itu hampir sama gitu. Itu yang sebenarnya agak susah diterima sama orang melankolis yang kayak harus keluarga dulu. Mungkin untuk hari ini gitu aja, Bros, karena itu adalah sebuah keresahan gue sebagai orang Sanguin dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bukan untuk menjustifikasi, tapi hanya untuk mengingatkan kalau pasangan kita yang melankolis biasanya sedihnya di situ gitu. Jadi kita bisa jadi lebih baik lagi. Oke, para Sanguin dan para melankolis yang nonton, kita akan berjuang untukmu. Bros, thank you for watching. Jangan lupa, kalian pasti sangat senang menonton video ini dan semua video saya sebelumnya. Share, like, comment, subscribe. Amat, Bros. Let's go!